udah banjir duluan, terus tiba-tiba mama gue bangunin gue gitu kan. Dia bilang, Ki, bangun. Oke, balik lagi di obrolan teater merah bersama dua manusia luar biasa, gue Ferdi dan kawan gue. Saya Apis. Ya, jadi kita kedatangan siapa nih, Pis? Hari ini kita ada 3 guest star. Ada 3 guest star. 3 perempuan. Lupa. Aduh. Ada 3 sesosok manusia yang memiliki pengalaman yang sama di bidang kebanyakan air. Iya. Banjir. Flood. Banjir. Muka flood. Kita kan lagi ini nih, kebanyakan air nih. Iya. Air-air ini. Uh-uh. Kalau banyak air berarti banjir. Berarti di kita awal bawain tahun. tema banjir. Banjir. Hadiah di awal tahun 2020. Barokah. Nikmat Gila. dari Tuhan Allah Parah. Subhanahu wa ta'ala. Ya, langsung aja, Pis, Kita kita hari kenalin ini- ada siapa di sini. Hari ini ada warga dari Kalideres, Ih, Jakarta Barat. Dari namanya aja udah Udah kali deres, deres, coy. gimana nggak mau banjir? Udah kepikiran kan? Kali deres. Kali deres. Coba Itu kali deres gitu. diperkenalkan namanya Mbak. Oke. Halo, nama gue Rizky Febriani, biasa dipanggil Kifeb. Rizky Febriani biasa dipanggil Kifeb. Kifeb. Ih, gue tahu lu pasti punya tebak-tebakan kan. Mahasiswa apa yang ngeluarin asap? Ngeluarin asap. Ngerokok. Kifeb. Vape. Ya Allah. Lu kata vape baygon. Enggak kepikiran saya. Bisa. Ih. Boleh. Setelah ada asap editor ada asap nih, ada. Yang tengah Mbak siapa namanya? Sumiati apa? Nama saya Muhammad Rafliansa. Oh, Muhammad Kok namanya Rafliansa. Muhammad? Terdengar sangat agamis. Biasa dipanggil Michael. Oh. Enggak ya, Kikil. Kicau. Itu kenapa? Muhammad Rafliansa. Saeta. Ih, gue juga punya tebak-tebakan, Pis. Muhammad Rafliansa. Ih, gue punya tebak-tebakan. Mahasiswa apa yang suka bersih? Tahu nggak lu jawabannya? Muhammad Rapli. Rapi. No, God, please, no! No! Tapi Muhammad Rafliansa ini kalau nikah nggak usah ijab kabul lagi anjir. Emang kenapa tuh? Udah sah. Oh, Rafliansa? Rafliansyah. Ngapain ijab kabul lagi? Nih. Oke, Tet, Rafliansyah. tet. Warga Kelapa Sawit. Kelapa Gading, Muncrat- Pak. Muncrat. Kelapa Gading. Kelapa Gading. Ada siapa? Halo, nama gue Monica Febriana, biasa dipanggil Monik. Monica Febriana. Biasa dipanggil Monik. Monik. Oh, Monik. Ih, jangan bilang lu ada tebak-tebakan lagi. Monik. Ada sih. Mahasiswa apa yang ajaib? Magic. Demian. Bukan lah. Cuma sulap. Mahasiswa apa yang sulap? Yang ajaib. Yang bener yang mana sih? Ya Allah, Pis, lu jangan bingung. Mahasiswa, gitu. editor. Mahasiswa apa yang ajaib? Monik ajaib. Pidos. Kita semua ngerasain lah ya kan hadiah di awal tahun 2020 Sangat Yang- awal tahun. sangat-sangat kira-kira menyenangkan atau gimana, Pis? Di malam hari Ih. kita menembak-nembakan langit. Di dini Ih. hari kita ditembak dari langit. Quotes of the day, mantap. strip Hafiz Alfian, anjay. Iran. Ya, Indahan jadi sekali kan ya jokesnya.
Jadi kan kita di sini kan mau ngomongin banjir nih, ya kan? Iya, heeh. Nah, mau tahu nih dari pengalaman kalian soal banjir, ya kan? Dari daerahnya aja kan kita tahu bahwa daerah kalian tuh daerah rawan banjir. Nah, makanya kita datengin kalian nih mau cerita-cerita lah soal banjir. Gimana sih menurut kalian dan apa aja yang kalian rasain gitu. Suka duka, Suka, duka, pengalaman, pengalaman. ketagihan atau enggak. Ih, mantap. Coba dari warga Kalideres dulu nih. Ih, dari warga Kalideres lah. Warga Kalideres. Yang kalinya tuh nggak pernah kering, ya nggak Gimana sih? nih? Selalu deres. Nanya apa tadi? Tanggal 1 kemarin gimana pengalamannya? 1 Januari. Kopi coy. Kopi Ilham. Gimana ya? Kan kalau gue itu kan kamar gue ada di lantai 2. Kamar lantai 2. Sebenarnya tuh waktu malam itu sempat banjir lantai 2. Nah itu tuh sebenarnya bukan lantai 2 banjir gitu kan. Itu tuh gara-gara mampet sebenarnya. Dan itu sampai kasur gue dong. Kasur lu lantai 2 kena banjir? Iya. Lantai gue kena banjir gitu kan. Gokil banget cuy. Kasur. Lantai. Lantai yang kena banjir itu lantai. Nah, terus Satpam. Nah terus habis itu diserokin tuh sama mama Lantainya? sama bapak gue kan diserokin nah tuh lantainya. Lantainya diserok. Ini ada yang punya ini gak obat bius. Nah terus kebetulan itu tiba-tiba pagi-pagi tuh air udah masuk kan. Sedangkan rumah gue itu ada istilah kata rumah gue tuh di depan, jadi yang belakang itu udah banjir duluan terus tiba-tiba mama gue bangunin gue gitu kan. Dia bilang Ki bangun banjir gitu kan, malah tidur tar ngapung lu gitu kan. Masya Allah. Itu jam berapa tuh? Itu jam berapa ya, jam 5:30 Tahun pagi. dan terus mama gue itu udah cepet-cepet beli kayak Indomie, beli kayak persediaan kayak gitu kan. Terus kayak gue tuh nanya, emang banjirnya udah sampai sini mah? Lihat apa di bawah digituin kan. Terus sampai dilihat di bawah nggak taunya air udah naik gitu kan, naiknya tuh cepet banget gitu. Dan terus sampai udah siang itu gue ngeliat airnya tuh udah hampir sepintu Wadidaw. dengan sampahnya. Iya. Itu kan malamnya malam tahun baru. Lu bakar-bakar ya? Makanya jangan Gua nggak riak, gua bakar-bakar. nggak riak. Malam tahun baru tuh yasinan. Bukan Lu yasinan bakar-bakar. nggak? Ih, banyak-banyak berdoa, Berdoa, zikir. ke masjid. Jangan beli petasan Petasan ditembakin bakar ke langit. duit. Rasakan Bakar duit langit gitu ya. menembakkan airnya ke bumi. Lu kayaknya sombong tuh mentang-mentang rumah lu nggak banjir. Iya, Di Jakarta Barat untuk warga Meruya. Halo, kita tidak Untuk kebanjiran. warga Kembangan banjir sih. Mohon maaf. Tapi gini, Pis. Lu ngebayangin gak sih? Maksud gua banjir selantai satu, anjir. Selantai satu. Nah, lu pas udah banjir selantai satu, elunya di mana tuh? Lantai 2. Di lantai 2. Di lantai 2. Nggak bisa keluar dong lu. Iya nggak bisa. Seriusan? Sama sekali yang kayak kejebak gitu nggak sih? Iya kejebak, cuma kan bapak gue itu kan berusaha buat ke warung kan, ke warung depan. Iya. Terus kata bapak gue gini, ini bapak aja ke warung harus punya skill renang. Gila. Untuk Setelah gue ngeliat Bokap warung lu punya doang, license buat berenang. gue ngeliat dari atas bapak gue tuh berenang gitu, melewati sampah gitu Angkatan kan. laut Anda Dia punya sampai bilang, ya ini bapak sampai gatel-gatel harus punya skill renang. Ih, Pengen ke gokil. warung lu, doang. lu ngebayangin gak sih coy, banjir selantai satu ya kan? Pas pengen ke warung, wah, beli Indomie. Wow. Untung lantai 1 doang, lantai G banjir. Oh enggak. Oh enggak ada. ground dong. Gerak. Tapi kan dapur lu kan lantai 1. Lu masaknya pakai apaan? Di lantai 2 ada. Oh, lantai 2 ada dapur juga. Maaf. Master chef kali. Kita pindah ke utara. Oh my Editor ada pesawat. Kelapa Gading banjir juga. Lo kalau buka Jakarta Info, buka tuh pasti ada Kelapa Gading. Pasti ada. Kalau hujan deras langsung buka Jakarta Info, ada Kelapa Gading pasti. Wali Gila, kayaknya udah langganan banget gak sih Kelapa Gading tuh? Wali Iya. kotanya bikin member di Jakarta Info. Apa enggak? Oh iya. Enggak lah. Apa Kelapa Gading bikin member sama banjir? Jadi langganan gitu ya. Bisa jadi dong, langganan. 50% ya kan? biasanya. Benar. Ya, tapi kalau Kelapa Gading kayaknya gue lihat baru nih gerimis nih. Tiba-tiba Jakarta Info, Kelapa Gading banjir.
Ya, begitu. Pasti gitu. Coba gimana? Emang gitu. Jadi tuh kalau buat di rumah gue nya kan gue di Kodamar kan, komplek TNI AL. Nah itu nggak banjir. Tapi kalau seandainya lo keluar ke Yosudarso, terus habis itu ke apa namanya, ke luar Moi, pokoknya daerah-daerah Moi itu pasti banjir. Pasti banjir. Mau itu hujannya sederes apapun, pokoknya pasti banjir dah. Emang di Kelapa Gading. Ih, berarti rumah lu nggak kebanjiran TNI AL? Enggak. Ih, lu Takut. tahu nggak kenapa? Takut, coy. Takut coy. Ih, Dijagain. Mau ngelawan masa ya? TNI lagi begini-gini. Hujan. Banjir mau masuk, banjir mau masuk. Mau masuk. Mau masuk. Iya, mau masuk. Berani. Push up. Ih, Nah, juga. gokil gak tuh? Makan nasi kaleng. Makanya banjir tuh kayak balik. Ngeri coy, dengar kompleknya TNI AL ya kan? Tapi walaupun kayak gitu juga imbasnya kan ke komplek dia juga. Iya Iya, benar sih, sih. Bisa makan tapi Kan TNI AL nggak perlu makan. yang kayak gitu, Bos. juga. Kalau bulan Ramadan iya. Rembo di Makan. hutan cuman pakai pisau. coba Kelapa Gading, masyarakat Kelapa Gading. Iya. Makan kalau Akses lu putus semua dong berarti. iya, jadi tuh kalau seandainya Kelapa Gading tuh kayak ini loh, kayak akses di akses itu keluarnya tuh bener-bener kekepung air. Jadi kalau seandainya Kelapa Gading si Kodamar itu banjir, kita nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi emang kalau mau kemarin aja tuh, waktu kemarin gue sempat ini di pasar Kodamar itu sempat kehabisan barang-barang, kayak nggak ada ayam, nggak ada sayur juga nggak ada, jadi kayak cuman sisa-sisa telur gitu-gitu loh. Teri. Iya. Kan banjir, ayam nggak bisa berenang. Iya, kenapa Makanya lu nggak- nggak inisiatif mencoba berburu gitu di kala banjir? Emang Keliling, banjirnya ngepung, bawa banjirnya ngepung. tombak ya kan. Bawa bom. Mencari ikan. Emang banjirnya ngepung? Mencari ubur-ubur. Gini banjir. Mau kemana? Monik mau kemana? Kayak gitu. Berarti buat warga masyarakat Kelapa Gading banjir mah udah jadi 3 kali sehari ya? Udah passion. Passion, banjir adalah passion di Kelapa Gading, coy. Iya. Banjir is passion. Segitunya anjir. Emang gitu. Ini Kelapa Gading cukup berat nih emang, mengkhawatirkan nih kasusnya. Emang Coba kita pindah sekarang ke timur. Pesawat lagi editor. Ih. Jadi gimana nih Mas Rapli keadaan di Cakung waktu banjir kemarin? Kalau di Cakung sih yang banjir tuh sebenarnya biasanya daerah komplek. Iya. Iya, nah karena gue di daerah kampung nggak kena banjir. Kampung malah kena banjir. Iya enggak. Kebalik. Soalnya kan masih banyak kebun, jadi airnya masih gitu. Masih bersahabat Air dengan manjat. malam-malam. Oh. Gila. gitu. Keren sih. Cuman akses kemana-mana tuh ketutup. Sama. Kayak bapak gua kan mau berangkat kerja nih. Iya. Udah prepare, udah mandi, Iya. udah wangi. Sikat gigi gak? Sikat gigi lah. Sikat WC juga. Gosrek dong. Nah terus kan dia kerja naik kereta nih, nggak jadi berangkat Karena? gara-gara KRL ditutup. Oh iya. Kayak gitu. Putus. KRL kebanjiran. Yoman. Ih. Pada naik Oke. perahu karet makanya. Makanya buat pemerintah saran KRL besok-besok dikasih gabus bawahnya. Jadi Iya. kalau kebanjiran bisa ngapung, oke? Inspirasi dari Oke. GTA. GTA kan kalau kena air, ya bisa sih. Kalau masuk air, kalau masuk air kadang muncul pelampung di bawahnya. Dulu sih gue kecil main kayak gitu. Lanjut. Ini siapa sih? Capek gak sih lu pada banjir mulu? Hidup banjir mulu. Mana-mana banjir, mau ke sini banjir, mau ke situ banjir. Baru ngepel banjir lagi, Gokil banget. Baru banjir lagi. baru banjir ngepel lagi. Ya, kita langsung aja ke masyarakat Cakung coba. Cakung Villagers. Gimana nih? Kalau masalah capek, mungkin gua nggak terlalu capek ya, soalnya kan gua nggak di daerah rumah gua nggak banjir, cuman aksesnya aja tuh pada ketutup. Nah, cuman yang buat gua menarik di banjir tahun ini tuh justru kayak orang-orang tuh justru menikmatin banjirnya aja sih. Ih, Kayak mantap. gua kan tinggal di kampung ya. Mantap. Banyak bocah-bocahan kampung gua tuh yang bocah kecil-kecil tuh malah pada nyariin banjir. Berenang. Gitu. Iya, Oh. pada pas tuh waktu itu gue lihat di Rawamangun tuh dia pada anak-anaknya tuh pada bobo pelampung yang bulat gitu, pada Iya. jalan di pinggir jalan, pada nggak pakai baju.
banjir sendiri malah jadi hiburan buat anak-anak ya. Iya. Oke, bagus buat pemerintah. Anda tidak salah memotong anggaran banjir karena anak-anak suka banjir. Besok-besok saran, kalau perlu taruhin binatang sekalian. Iya nggak sih? Biar dapet ya. Buaya, Cokiber. cikiber, biar anak-anak yang Landak. kurang mampu gitu yang nggak bisa datang ke Ragunan bisa di situ. Waterpark. Water Nggak perlu ke OP, di BSD jauh. Tinggal mencari banjir dan rasakan sensasinya. Kalau ngomongin pemerintah ya, gue juga sebenarnya kasihan juga sih sama pemerintah, kenapa dia tuh sampai akhirnya bisa disalahin terus gitu. Kambing hitam. Asik. Sosok sebagai pihak pemerintah. Halo Bapak Anies. Cuman gue kan apa namanya sebagai mahasiswa yang memiliki kepekaan, enggak sih? Apaan sih? Ya pokoknya gue iseng-iseng nyari-nyari berita lah. Nah seenggak-enggaknya tuh di sini ada 3 poin gitu. Kenapa sampai pemerintah itu disalahin mulu kena pas banjir. Ternyata apa namanya untuk pemerintahan Jakarta sekarang ini ternyata untuk antisipasi banjir dia ngurangin dananya. Kurang Yang dana. dimana ya akhirnya itu berdampak pada asik. Habis banget. Lanjut. Dampak pada apa namanya kan kalau di Jakarta Timur itu kan ada BKT ya. Itu juga ngalir kemana-mana kan. Apa yang ke Bekasi juga ada. Terus pokoknya ke daerah mana aja gitu. Nah karena apa namanya dana ini dikurangin, jadi perawatannya itu jadi kurang. Jadi nggak maksimal. Iya jadi nggak maksimal sehingga kalau lu tanya-tanya mungkin teman-teman yang kayak apa teman gue yang Vicky, Kavi Iya. itu kan dia rumahnya dekat-dekat kali. Nah itu ternyata apa sih namanya palang pintu yang di kali tuh. Pintu air. Pintu airnya itu pada jebol. Jebol. Iya, pada jebol, pada gitu. Berarti kalau udah jebol nikah tuh. Iya. Udah rubuh kan palang pintunya? Udah kan? Iya. Nikah dong. Waduh. Ih, bidan. Nah terus apa namanya kalau sebelum musim hujan ini mungkin lu pada ngelihat jalanan tuh di pinggir-pinggir pada ada pembangunan tuh. Ya. Yang ada kayak di Pedestrian. palang-palangin. Hah, apa sih? Enggak tahu ada pembangunan apa itu ya. Nah itu ternyata yang dibangun tuh cuman kalau nggak salah cuman jalannya doang apa ya, tanpa diimbangin sama saluran airnya. Oh. Ternyata alah. saluran airnya tuh nggak apa namanya diluasin juga, jadi banyak yang mampet lah ya di situ. Terus juga waktu itu sempat ada kasus tuh yang kabel Telkom, tau nggak? Yang kabel Telkom iya di dalam tanah tuh kabel Telkom yang udah nggak kepake pada numpuk. Oh. Kalau Apalagi, kesah warga masyarakat Kelapa Gading. Kelapa Gading. Gimana nih? Kalau gue sendiri karena kan apa di Kelapa Gading lagi ada pembangunan juga tuh, pembangunan MRT atau pembangunan tol gitu, gue nggak tahu ya. Bangun. Iya udah. Terus habis itu gue ngerasa jadi karena ada pembangunan itu terus habis itu ada banjir juga, gue ngerasa jalan-jalan di Kelapa Gading tuh parah banget Pak, sumpah. makin parah. Makin parah kayak apa bolong di mana-mana gitu. Iya benar-benar jadi kayak tambah parah banget. Tapi di lain sisi gue juga ngerasa karena ada banjir ini kayak kesadaran kemanusiaannya jadi agak bertambah. Agak bertambah. Bertambah. Gimana tuh bertambahnya? Agak bertambah. Kayak misalkan kemarin gue sempat buka berita soal kafe di Kelapa Gading, kalau nggak salah Starbucks apa Max Cafe gitu. Itu tuh bagi-bagi kopi buat dishub di sana. Kayak bagi-bagi kopi gratis gitu. Ya bisa langsung bagi-bagi kesini juga bisa buat Starbucks ya. Langsung aja ditonton. Starbucks ICU. Kopi Ilham nomor 1. Kopi Ilham. Kopi Ilham. Tapi ngomong-ngomong Kelapa Gading, Hah? kabar Gempi gimana? Gempis sudah menjadi 4. Kasihan editor. Nah, nih warga masyarakat Kelapa Gading dicerita. Sekarang yang paling deres. Kali deres. Dari Kali namanya aja paling serem coy. Kali deres gila. Kayaknya supaya nggak banjir Siapa lagi. yang berani nyebrangin? Kayaknya supaya nggak banjir lagi, Pak Camat tuh suruh ganti nama dah. Jadi apa Kali nih? Adem kayak kali santai. Ih, udah ada dong Kali-kali. kali adem, Kali-kali. udah ada. Kasihan anjir. Nama kan doa. Iya bener. Kalau terus-terusan deres, ya udah banjir terus. Kenapa? Kalau saya. Kenapa? Ya udah.
gimana ya, kan kalau kalau di rumah gue itu kan banjirnya tinggi banget dan bawa sampah juga gitu. Jadi yang pas itu kan gue banjirnya tuh lebih dari 7 hari, sekitar 10 hari kalau nggak salah. Lampu juga mati sekitar 7 hari. Serius 7 hari tuh 5 harian tuh mama sama bapak gue tuh nggak mandi. 5 hari non-stop. Ih, Nggak dikasih jeda buat ngisi air dulu. nggak mandi. Kan airnya banyak. Berenang Nggak dong. mandi, bener. Mandi air silangan. Iya bener nggak Masa mandi mandi. air sampah. Terus juga waktu berapa ya, sekitar 4 hari itu juga nggak ada yang ngasih makan gitu kan. Misalkan kita di atas, nah itu tuh nggak, karena kita kejebak juga kan, kita juga nggak bisa ke bawah dan nggak bisa ngandelin skill renang bapak gua terus juga kan. Iya, bener. Capek, Setuju. capek, gatel gitu Setuju. kan airnya. Ngemeng-ngemeng soal banjir. Katanya banjir malah jadi water park alami buat Buat anak-anak anak-anak Indonesia. Dan ngomongin soal banjir, dan ngomongin soal berenang, Pis. Gila. Kenapa Ngomongin berenang? soal berenang. Ferdian Erlangga adalah salah satu atlet. Enggak, jadi ada yang menarik, Pis. Kemarin ngomongin soal berenang, katanya dari Komisioner KPAI bilang bahwa hati-hati kepada anak perempuan yang berenang di kolam renang umum. Siapa yang ngomong? Siapa yang Katanya bisa menyebabkan hamil, Pis. Kalau berenang bisa bikin hamil, mah kita nggak usah kawin. Berenang aja Ih, tiap tinggal hari. berenang. Nah, buat teman-teman gimana sih kira-kira tanggapannya soal masalah yang kemarin sempat viral Kalau kalau pernyataan itu. pernyataan itu berenang di kolam renang umum bisa menyebabkan kehamilan. Coba, kira-kira enaknya kita mulai dari mana nih, Pis? Enaknya mulai dari mana? Yang jantan dulu lah. Siap. Yang punya. Oke. Kita mulai dari timur ya. Kita dari timur. Gimana Mas Rapli pendapatnya? Gue nggak terlalu ngikutin kabar ini sih sebenarnya. Yang apa namanya bilang kalau berenang itu di tempat umum yang perempuan bisa hamil gara-gara apa sih? Gara-gara, ya katanya kan banyak laki-laki yang membuang spermanya ke dalam air. Nah itu masalahnya kan di kolam renang dingin. Iya. Pasti kan alat reproduksi kita menciut. Bagaimana keluarnya saudara-saudaraku? Saya bingung di situ, makanya saya tidak mengikuti beritanya. Mohon maaf. Ya nggak tahu kalau punya saya ciut. Wah, punya Anda besar sekali bro begitu. Anjir, lu gagah banget. Biasanya emang kalau kita lagi renang punya kita tuh malu-malu ya. Malu-malu, kedinginan, meringkuk. Jadi menurut lu kayak gitu aja. Iya itu aja sih. Coba Kamu kalau enggak? kalau Sekarang kita dari pandangan si yang punya sel telur iya, betina. boleh. Coba deh. Coba Ya, itu dulu lah, kelapa gading lah. kelapa Kelapa gading. gading dulu. Coba Monik, menurut lu gimana sih pandangan lu gitu? Sebagai anak komplek AL. Sebagai anak Gila. komplek TNI AL ya kan, Sebagai- melihat bahwa komisioner KPAI mengutarakan pendapatnya soal berenang tadi. Kalau menurut gue ya kayak agak nggak make sense banget sih, soalnya setahu gue kalau seandainya pembuahan itu kan terjadi dalam rahim kan. Iya. Berarti kayak sel kelamin jantan dan sel kelamin betina harus bertemu. Kalau seandainya Asik. nggak bertemu berarti nggak ada pembuahan dong. Tidak ada intro di sini. Iya, kalau menurut gue sih nggak make sense banget. Dan kalau seandainya emang kalau ini ya, kalau gue baca-baca di Twitter, kalau seandainya emang ini emang benar kayak gitu kejadiannya, berarti cewek-cewek yang misalkan ada artis siapa yang habis berenang di sini bisa ini aja dong, bisa misalkan nyebut misalkan Shawn Mendes nih berenang di Ancol, gue Nggak ikutan mungkin, aja Bro. gitu Tidak berenang di mungkin, Ancol, kepikiran. biar gue punya anak kayak Shawn Mendes gitu kan. Di pantai Ancol maksudnya. Tapi bisa jadi tahu. Enak banget. Bisa jadi tahu kalau yang berenangnya kayak gini. Nah, balik lagi ke soal berenang nih, yang katanya sperma bisa berkembang biak dalam air. Ih. Terus kalau gue baca-baca ternyata emang kan kekuatan masing-masing sperma kita kan berbeda-beda. Ada yang sifatnya lemah, sangat lemah, kuat, sangat kuat, Buset, itu kayak Bombastis. kuesioner ya. Kayak kuesioner. Iya, Bombastis. bener banget. wonderful. Wah, gila. Itu katanya ternyata sekalipun dia bisa bertahan tuh cuma sperma yang sifatnya kuat. Itu mungkin dulu dia sering gym, jadi spermanya kuat. Tapi aneh nggak sih, maksud gua ada berita kayak gini nanti kalau tiba-tiba ada
perempuan gitu, abis pulang berenang, tahu-tahu hamil ditanya sama bapaknya ya kan. Bapaknya yang mana? Kamu hamil sama siapa? Nggak tahu pak. Banyak Siapa yang hamilin kamu? Nggak tahu. Makanya besok-besok jangan berenang di kolam renang umum. Berenang di lapangan futsal. Atau mungkin kalau berenang harus ada pembatas kayak masjid. Oh wow. Kita orang Terobosan Gila, Atlantis, ICU. ide kikil, oke. Dipisahin. Jadi ntar kalau berenang ada marbotnya. Oh, Kalau masuk lepas sendal. Iya, batas suci. Tiap ajan berhenti. Coba nih. Berenangnya nggak pakai celana tapi renang. gue pernah Pakai gue pernah sarung. baca yang kata berita ini tuh sampai ke media luar negeri sih. Oh iya. Heeh, sampai Viral. ke luar Viral. negeri gitu, sampai dibahas Viral. juga soal berita apa yang KPAI ngomong ini. Karena emang cukup kontroversial sih yang pernyataan. Gokil sih emang. Mengguncangkan dunia. Emang. Coba menurut betina yang satu lagi. Coba betina yang satu. Mantap. Berhubung yang bokapnya punya skill renang tinggi. Terus maksud lo? Kan make sense. Ya, nyambung gitu nyambung. Enggak sih, kalau menurut gue nggak masuk akal sih, soalnya sebaca gue gitu ya, kalau misalnya sperma keluar di air itu mati, apalagi kan itu kaporit kan airnya. Oh Kalau iya. misalnya di kolam renang kan, terus kalaupun misalnya di air hangat mungkin cuma berapa detik gitu bisanya gitu hidupnya, dan setelah itu mati gitu. Jadi ya nggak mungkin juga sih. Atau mungkin permasalahan berenang bisa bikin hamil ini dikeluarkan untuk menutupi isu-isu. Gila. Pengalihan Politik ini. sekali Pengalihan ya. isu, Bung. Kikil tuh anak politik sebenarnya. Gila. Cuma dia nyaru di sosiologi. Buka dulu topengmu. Ini rambut juga wig nih jangan-jangan. Jangan habis sampon dia. Lanjut. Ya udah sih itu aja. Tapi kasihan Karena sedikit- anjir iya. kalau ada cewek hamil gara-gara berenang. Ntar kalau dia mau lapor ke pengadilan agama, lapor kemana ya? Lapor tuh dia. Saya hamil sama siapa? Totonya nggak ada saksi, yang dibawa penjaga pantainya. Masa yang kena penjaga pantai? Kalau berenang di kolam renang? Penjaga kolam. Tapi emang nggak mungkin Sob ya kan. Kasihan, Maksud gua anjir. iya benar kata gue sih, setuju kata mereka bertiga, emang nggak make sense. Nggak make sense. Gue sih mikirnya nggak masuk akal ya kan. Masa tiba-tiba ya kan orang nih lagi di kolam renang ya kan, mengeluarkan spermanya, tiba-tiba spermanya ayo kuat kejar dia, Kamu kejar bisa. dia. Kamu Kayak bisa. bapaknya Kifef dong, Kamu bisa. berenang. You can do it. Gak mungkin dong kayak gitu ya kan. Tahu gitu mah orang-orang sekarang yang susah hamil, program kan juta-jutaan tuh kalau ada dokter. Berenang aja 35.000 digintung. Mungkin segini dulu kali ya buat episode kali ini ngomongin banjir. Warga Kembangan cabut, warga Kalideres cabut. Warga Cakung cabut. Warga Kelapa Gading cabut. Dan gue warga Meruya cabut. Jangan lupa subscribe Ciputat Channel. Komen. Subscribe, share. Ditunggu head comment-nya. Head comment Kolom aja komen lah. terbuka bebas. Ada chat.